Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu pembahasan ilmu bayan, yaitu tasbih. Insyaallah pembahasan tasbih ini kita akan bahas secara berkesinambungan. Kita akan mulai dengan definisi daripada apa itu tasbih. Di sini sudah ada definisi sebuah tasbih. Baik, marilah kita bahas tentang definisi daripada tasbih ini. Tasbih, huwa ialah ilhaku. Kalau lihat dalam kamus, ilhaku itu artinya menghubungkan. Jadi kalau lihat kamus, itu artinya menghubungkan. Kita akan coba secara harfiah ya. Menghubungkan suatu perkara bi amrin, ini arti aslinya adalah bi dengan ya, dengan amrin perkara lain, bi dalam wasfin suatu sifat, bi dengan adatin alat, li untuk, gorodin suatu tujuan. Nah, ini kalau kita terjemahkan secara harfiah definisi daripada apa itu tasbih. Nah, tentu saja di dalam memahami definisi kita tidak boleh terpaku oleh terjemah secara harfiah. Nah, kalau kita buat definisi yang mudah dipahami, maka tasbih itu ialah menyerupakan suatu perkara kepada perkara yang lain dalam suatu sifat yang sama dengan menggunakan suatu alat untuk menyampaikan suatu tujuan. Definisi ini akan lebih mudah kita pahami dibandingkan kalau kita menerjemahkan secara harfiah tadi. Nah, kita kembali ke definisi ini. Ya, tasbih itu ialah menyerupakan suatu perkara, ini kepada perkara yang lain dalam suatu sifat yang sama, biadatin dengan menggunakan sebuah alat, digorodin untuk suatu tujuan. Di dalam definisi tasbih ini, di sini memuat yang namanya rukun tasbih, di dalam definisi itu ada rukun tasbih. Kita lihat, menyerupakan suatu perkara kepada perkara yang lain. Nah, amrin yang pertama ini yang oleh ulama balaghah disebut dengan musabbah. Kepada perkara yang lain, nah perkara yang lain ini disebut sebagai musabbah bih. Biwasfin dalam suatu sifat yang sama, ini namanya wajhu sibah. Biadatin dengan menggunakan suatu alat.
disebut dengan alat tasbih. Jadi dilihat dari sini, ternyata rukun tasbih itu ada 4. Ada musabah, ada musabah bih, ada wajib dan ada alat tasbih. Semuanya termuat di dalam definisi ini. Jadi rukun tasbih ada 4. Musabah, itu ini ambil yang pertama. Musabih dalam ambil yang kedua ini. Wajib dalam kalimat wasfin, dan alat tasbih dalam pengertian adat. Nah, kita lihat di sini, di dalam membuat tasbih itu tidak sulit. Sebetulnya tasbih ini sudah sering digunakan dalam pergaulan atau percakapan kita sehari-hari. Nah, misalkan saja kita buat sebuah tasbih. Tentu kita akan mulai musabah dulu. Cari suatu perkara yang akan kita buat tasbihnya. Nah, misalkan kita coba dulu akan menggunakan dalam bahasa Indonesia dulu misalkan. Misalkan kita akan mencoba membuat tasbih dari pelari. Pelari. Artinya kita akan menjadikan pelari sebagai musabah. Berarti kita cari musabah bihnya. Nah, dalam mencari musabah bih, kita harus tahu dalam musabah ini, itu pelari ini, apakah dia mempunyai sifat khusus atau sifat tertentu yang ada pada pelari ini. Misalkan saja pelari ini dia punya sifatnya adalah cepat larinya. Nah, kita cari, kan? Nah, dia punya sifat cepat. Si pelari punya sifat cepat. Kita cari, ada tidak makhluk lain yang mempunyai sifat yang sama cepat. Artinya, pelari ini cepat, juga ada yang lain yang punya sifat cepat. Misalkan kijang. Pelari itu cepat. Kita tahu kijang juga dia cepat. Nah, tinggal kita menggunakan alat di sini. Alat tasbihnya. Dalam bahasa Indonesia biasanya digunakan kalimat seperti. Lalu kita gabungkan dengan sifat. Ini sifatnya. Jadi pelari seperti kijang dalam misalkan kecepatan. Maka inilah yang disebut dengan wajhu sibah. Jadi pelari seperti kijang dalam kecepatan. Jadi pelari sebagai musabah, dia punya sifat cepat. Kijang sebagai musabih, karena dia juga sama punya sifat cepat. Dan alatnya adalah seperti. Ini bisa digunakan seperti, ibarat, bagaikan, atau laksana bebas dalam bahasa kita, tapi yang menunjukkan pada adanya perserupaan di antara musabah dan musabah bih. Nah, itulah rukun tasbih. Ada 4, ada musabah, musabih, wajib sibah, dan alat tasbih. Semoga dapat bermanfaat dan menambah keilmuan pada kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.